Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Aira. Dan hari ini kita akan membahas buku Bupena Jilid 2C, tema 5, subtema 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan adik-adik langsung buka bukunya di halaman 4. Kita akan mulai mengerjakan ayo berlatih muatan bahasa Indonesia. Halaman 4, yang A, perhatikan percakapan berikut. Setelah itu, peragakan dengan teman sebelahmu. Ya, silahkan adik-adik baca percakapan ini dan dipraktekkan dengan temannya. Kemudian yang B, jawablah soal-soal berikut berdasarkan percakapan di atas. Nomor 1, kepada siapa Dedi meminta maaf? Jawabannya adalah kepada Beni. Ya, jawabannya Beni. Nomor 2, mengapa Dedi meminta maaf? Jawabannya karena Dedi mematahkan pensil Beni. Nomor 3, bagaimana tanggapan Beni atas permintaan maaf Dedi? Menerima permintaan maaf Dedi dan mengingatkan lain kali agar hati-hati. Apa yang akan mereka lakukan bersama selanjutnya? Mereka akan belajar bersama. Kemudian nomor 5, bagaimana menurutmu sikap Beni dan Dedi? Sikapnya yaitu santun dan terpuji. Kemudian di halaman 6, muatan matematika. Lingkarilah benda-benda yang dapat diukur menggunakan penggaris. Ya, jadi di sini ada gambar. Baik, silakan adik-adik perhatikan yang dapat diukur menggunakan penggaris, yaitu yang ini ya, sapu, kemudian ini pulpen, penghapus, klip, dan ini deskrip ya. Ini ya yang dilingkari 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2, tentukan panjang benda-benda berikut. Ini yang A, panjangnya 16 cm. Yang B 10 cm. Kemudian yang C 12 cm. Kemudian kita lanjut ke halaman 8. Muatan SPDP. Ayo nyanyikan lagu Paman Datang bersama teman sekelasmu. Nah, silakan adik-adik nyanyikan ya. Kemudian untuk yang soal di bawahnya, berilah simbol titik di bawah lirik lagu dengan bunyi pendek. Berilah simbol garis bawah di bawah lirik lagu dengan bunyi panjang. Kemudian mintalah temanmu untuk mengoreksi hasilnya. Jadi silahkan adik-adik pause dulu videonya seperti ini. Yang panjang ini ya, ini panjang. Kemudian yang lainnya titik-titik, silahkan disalin. Kemudian kita langsung ke halaman 9. Di sana ada muatan PPKN. Tentukan nomor 1, tentukan apakah pengamalan berikut sudah sesuai atau S atau tidak sesuai atau TS dengan sila pertama Pancasila. Tuliskan alasannya. Nomor 1, sebelum berangkat sekolah, Lani selalu berpamitan mencium kedua orang tuanya. Jawabannya setuju ya, S. Alasannya sikap menghormati orang tua.
Nomor 2, keluarga Tony akan berlibur. Sebelum berangkat, Tony dan keluarganya berdoa agar selamat sampai tujuan. Jawabannya S, setuju ya. Karena alasannya berdoa. Jadi mengamalkan doa. Kemudian nomor 3, Made sedang menonton televisi. Ibu ingin beribadah. Made mengecilkan suara televisi agar tidak mengganggu ibu. Jawabannya setuju ya. Alasannya sikap menghormati orang tua. Kemudian nomor 2, tuliskan 2 contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila yang pernah kamu lakukan di rumah. Jawabannya adalah ini. Sholat tepat waktu. Berdoa sebelum tidur dan bangun tidur. Kemudian nomor 3, apa manfaat jika kamu melakukan tindakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Jawabannya hidup menjadi teratur dan hati menjadi tentram. Kita lanjut lagi di halaman 10. Bacalah percakapan berikutnya. Silakan adik-adik baca. Kemudian kita jawab soalnya. Yang A, siapa nama tokoh yang mengucapkan permintaan maaf? Jawabnya Komang. Mengapa tokoh tersebut minta maaf? Karena memecahkan piring. C, apa jawaban ibu dalam percakapan tersebut? Jawabannya menerima permintaan maaf Komang dan berpesan agar lain kali berhati-hati. Dan nomor 11. Maaf, halaman 11. Tidak ada latihan soalnya. Kemudian kita lanjut ke halaman 12. Ini muatan bahasa Indonesia lagi. Silakan adik-adik baca dulu percakapannya antara Dedi dan Lala. Sekarang kita jawab soalnya. A, pernahkah kamu melakukan kesalahan di rumah? Jawabannya pernah ya, pernah. Kesalahan apa yang pernah kamu lakukan? Menumpahkan makanan di meja makan. C, tuliskan pengalamanmu meminta maaf di rumah. Suatu hari aku menumpahkan makanan dan piringnya pecah. Aku meminta maaf pada ibuku. Ibuku memaafkan dan berpesan agar lain kali berhati-hati. Itu ya. Kemudian kita ke halaman 14. Di sana ada muatan matematika. Nomor 1, ingatlah benda-benda yang ada di rumahmu. Tuliskan 3 nama benda yang sebaiknya diukur menggunakan meteran. Jawabannya adalah lemari pakaian, meja makan, kursi. Dan nomor 2, isilah jawaban dengan tepat. Yang A, 2 cm ini isinya 200 cm. Yang B, 5 meter sama dengan 500. Yang C, 800. Yang D, 1000. Kemudian yang E isinya 4, F 7, G 10. G 1, H 10. Ya, jadi 1 meter itu ada 100 cm. Kemudian lanjut lagi di halaman 15. Di sana ada muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, bacalah puisi berikut. Setelah selesai membaca, kerjakan soal berikutnya. Silakan adik-adik baca dulu puisinya. Kemudian nomor 1, apa judul puisi tersebut? Judulnya adalah Bunga di Taman. Nomor 2, cerita apa yang disampaikan dalam puisi tersebut? Isi puisi menceritakan tentang bunga di taman. Kemudian nomor 3, bagaimana perasaan penulis puisi tersebut? Bahagia atau senang. Kemudian nomor 4, apa yang membuat mata tak jemu memandang? Bunga di taman yang indah. Nomor 5, tanaman apa saja yang disebutkan dalam puisi tersebut? Mawar, melati, dahlia. Ini ya. Kemudian ke halaman 16.
Ini muatan SBDP ya. Di situ ada lagu Hujan ciptaan NN. Nah, sekarang kita jawab soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, nomor 1. Oh ya, jadi ini nomor 1, silahkan disalin di sini. Ini ya. Silahkan di pause dulu dan disalin. Kemudian kita ke halaman 17. 17 ini, ingat benda-benda yang ada di rumahmu, terutama benda berbentuk bulat. Tuliskan 5 benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong. Jawabannya adalah uang logam, kelereng, bola bekel, cincin, mur, kancing baju. Lanjut lagi di halaman 18. Di situ ada puisi hujan, silahkan adik-adik baca. Kemudian soalnya, berdasarkan puisi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa warna langit saat mendung? Jawabannya abu-abu kehitaman. Apa yang terjadi setelah awan mendung? Hujan. C. Di mana letak tanaman yang terkena hujan? Di halaman. Nomor 2, susunlah kata-kata dalam puisi sesuai dengan makna kata berikut. A. Keadaan langit berwarna gelap karena tertutup awan hujan. Jawabannya mendung. Dan di halaman 19, titik air yang jatuh dari udara karena proses pendinginan. Jawabannya hujan. Lanjut lagi di halaman 19 yang bawah. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang benar adalah gambar B dan C. Kenapa? Kalau yang A ini pengamalan sila pertama. Kemudian nomor 2. Apa yang sebaiknya kamu lakukan jika kamu mengalami pengalaman berikut? A. Adik menangis saat ibu sibuk di dapur. Jawabannya menghibur dan mengajak adik bermain agar tidak menangis lagi. Dan B. Adik kesulitan membaca buku. Jawabannya mengajari adik membaca buku. Kita lanjut lagi. Nah ya, kita ke latihan soal di halaman 24. Latihan soal tema 5, subtema 1 ya. Nomor 1, kumpulan kata indah yang disusun sesuai tema tertentu disebut puisi. Nomor 2, kita dapat mengetahui arti sebuah kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini maksudnya atau mungkin ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bertanya kepada bapak atau ibu guru. Kemudian nomor 3, perhatikan teks puisi berikut. A. Apa isi puisi di atas? Jawabannya puisi yang menceritakan rumah yang nyaman. B. Bagaimana suasana dalam puisi di atas? Nyaman dan tenang. Nomor 4, permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita A. Melakukan kesalahan. Kemudian nomor 5, perhatikan percakapan berikut. Siti dan Ibu. Pada teks percakapan di atas, Siti meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa membantu ibu mencuci piring setelah makan malam. Lanjut ke muatan matematika. Benda berikut yang merupakan alat ukur panjang adalah, jawabannya B. Kemudian nomor 2, alat ukur panjang yang lebih tepat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah kancing adalah jangka sorong. Nomor 3,
perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran panjang gunting adalah berapa ini? 15 cm. Kemudian nomor 4, 7 meter sama dengan 700 ya, cm. Kemudian nomor 5, tuliskan masing-masing dua benda yang dapat diukur menggunakan alat ukur panjang berikut. A. Penggaris, itu yang bisa diukur adalah panjang buku tulis dan panjang pensil. Kemudian meteran itu lemari, meja belajar, kursi. Kemudian C. Jangka sorong, yaitu garis tengah uang logam atau garis tengah kelereng. Kemudian kita ke muatan PPKN. Nomor 1, contoh pengamalan di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah jawabannya C. Made berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nomor 2, Kak Tony menggunakan alat pendengar musik agar tidak mengganggu Dedi belajar. Sikap Kak Tony sesuai dengan sila Pancasila ke-2. Yang nomor 3, ibu sibuk membersihkan rumah. Sikap yang harus kita lakukan adalah membantu ibu membersihkan rumah. Nomor 4, Bapak guru memberi tugas untuk Jonas hari itu. Jonas berkata pada ibu di rumah bahwa ia tidak punya tugas agar bisa segera bermain. Berdasarkan sila Pancasila, bagaimana sebaiknya sikap Jonas? Sebaiknya Jonas jujur sama ibu dan mengerjakan tugasnya sebelum bermain. Nomor 5, tuliskan 2 contoh pengalamanmu di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Contohnya yaitu bersama-sama membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan adik saat bermain. Kemudian ke soal muatan SPDP. Di sini ada lagu Pelangi. Kemudian pencipta lagu tersebut adalah A.T. Mahmud. Nomor 2, lagu tersebut dinyanyikan dengan titik ketukan, 2 ketukan. Nomor 3, bunyi panjang pada lagu tersebut dinyanyikan 4 ketukan. Tuliskan suku kata dengan nada pendek dan nada panjang dan pendek dalam lagu tersebut. Kemudian nomor 5, berapa suku kata yang dinyanyikan dengan tekanan kuat? Di sini jawabannya, silahkan adik-adik pause dulu videonya dan silahkan disalin. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Kita akan berjumpa lagi di tema 5 subtema 2 insyaallah ya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.